Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Beatika dari kelas 22B, NIM 21F20495. Saya akan menerangkan tentang anak tunalaras. Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras atau emotional habit atau preventive lebih terserah berdasarkan definisi dari Ellie M. Boller bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya suatu atau lebih dari 5 komponen berikut ini tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru. Bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum, mereka selalu dapat keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Menurut pendapat Julie Vance, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma sosial dan frekuensi yang cukup besar, tidak kurang mempunyai toleransi pada orang lain sekelompok, serta mudah berpengaruh oleh suasana sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Menurut Tamsik, Udin, dan Tekbir, anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosional sehingga dimanfaatkan lewat tingkah laku norma hukum sosial agama yang berlaku di lingkungan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Akibat perbuatan dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka memperlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Di sini saya menerangkan lagi tentang sebab-sebab anak menjadi tunalaras. Secara garis besarnya dikelompokkan menjadi 3. Pertama, faktor psikologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan tergantungnya faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang, seperti abnormal, fixation, agresif, regresif, resignation, dan konsep diskrepasi. Faktor psikososial. Gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga adanya pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak. Ketiga, faktor psikologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan tergantungnya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai mestinya, seperti terganggu atau adanya kelainan pada otak, hiperoid, dan kelainan syaraf motoris. Penyebab ketunalarasan menurut Suci Murtari. Pertama, kondisi atau keadaan fisik. Masalah kondisi atau keadaan fisik dalam kaitannya dengan masalah tingkah laku disebabkan oleh disfungsi kejar ektoid yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku atau dengan
dengan antara lain kelenjar endokrin, berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan kelenjar endokrin ini, mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Kedua, masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Adapun ciri yang menonjol yang nampak pada masa kritis ini adalah sikap yang menentang dan keras kepala. Ketiga, lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan petak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga dapat mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial, dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat beberapa faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Di antaranya, kasih sayang dan penelitian keharmonisan keluarga dan kondisi ekonomi. Keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak sekolah setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak didik, sehingga menjadi seorang individu yang dewasa. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan dan fasilitas berkunjung yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih membolos dan berkeluyuran pada jam pelajaran. Sebaiknya, sikap guru yang terlampau lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik tersebut sesuka hati dan berani melakukan tindakan-tindakan menentang peraturan. Kelima, itu lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif dan memicu munculnya perilaku penyimpangan. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas mengenai sebab terjadinya ketunalarasan pada anak, dapat ditegaskan sebab terjadinya ketunalarasan pada anak bahwa faktor tersebut masalah perkembangan anak, pola pengasuh pada anak di lingkungan rumah dan sekolah yang tidak sesuai dengan norma-norma kebaikan dan perilaku menyimpang merupakan penyebab anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. 3. Klarifikasi anak tunalaras. Dilihat dari gejala gangguan tindak laku anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu
anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringan kelainan perilaku itu menjadi 3. Pertama, semi-social student, yaitu kelompok yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Kedua, socially private children, yaitu anak yang dalam berkembang sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari orang tua pada masa kecil. Ketiga, unsocially children, yaitu kelompok anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Yang kedua, emotionally distributed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosionalnya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis, atau tingkah laku psikologis. Menurut berat ringan, gangguan perilaku kelompok ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu gangguan jiwa psikotik, yaitu jiwa yang berat dan sakit jiwanya. Gangguan psikomotik, yaitu kelompok jiwa yang terganggu jiwanya lebih ringan dari psikotik. Gangguan psikomotis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya mental gangguan fungsi emosi sebagai akibat adanya tekanan mental gangguan fungsi. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Samuel Akrick dan James G. Ganger sebagai berikut. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi, dengan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Kedua, anak yang cemas, menarik diri adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan tertekan batinnya. Ketiga, dimensi ketidakmatangan, yaitu mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lamban, tidak berniat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Keempat, anak agresi sosialisasi, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gengs tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pemborosan serta merupakan suatu berbahaya bagi masyarakat umum. Jadi, secara garis besar, anak terlarang dapat diklarifikasikan menjadi anak yang mengalami kerusakan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial, anak yang mengalami gangguan emosi sehubungan dengan itu. Kedua klasifikasi tersebut, pertama, anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengatakan hubungan sosialisasi terhadap perbatasan pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang mengatur norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Kedua, children upgrade private level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Pada kelompok ini, anak adalah yang tidak pernah mendapatkan bimbingan dari arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan.
sehingga ia melakukan apa yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meski demikian, anak masih dapat memberikan respon pada perilaku yang sama. Ketiga, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behaviors. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Anak pada kelompok ini sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, kadang mereka melakukan tindakan lain, seperti mencuri, bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seseorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memajukan anak-anaknya serta memengaruhi pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga ada kesulitan belajar yang berat. Yang kedua, children with position process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Pada kelompok ini sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. Baik, berdasarkan klarifikasi anak tunalaras di atas, maka dapat disimpulkan ini anak tunalaras merupakan anak tunalaras tipe hiperaktif. Yang secara umum, anak tunalaras tipe hiperaktif menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang bersamaan pada setiap klarifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Yang berikutnya saya menjelaskan tentang karakteristik psikologis anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras menurut Rusli Ibrahim sebagai berikut. Interaksi pada prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji penghasilan seban norma 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak yang normal dan mungkin besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan anak tunalaras. Biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya. Dan jarak ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika yang menonjol. Persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan individu yang di samping keuntungan lain seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya keletakan perkembangan pendidikan jasmani seperti permainan sepak bola bagi anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras yang dikemukakan Halayak dan Kaufman berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut.
Anak yang mengalami gangguan perilaku yaitu berkelahi, memukul, menyerang, kedua pemarah, ketiga pembangkang, keempat suka merusak, kelima kurang ajar atau tidak sopan, keenam penentangan, tidak mau bekerjasama, ketujuh suka mengganggu, kedelapan suka ribut atau membolos, kedelapan suka marah atau suka pamer, kesembilan hiperaktif atau pembohong, ke-10 iri hati atau pembantah, ke-11 ceroboh, pengacau, 12 suka menyalahkan orang lain, 12 mementingkan diri sendiri. Dua anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri itu cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang. Ketiga anak kurang dewasa, yaitu pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, mengantuk, pembosan. Keempat, anak yang agresif, bersosialisasi, mempunyai komplotan jahat, berbuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, pergi dari rumah. Selain karakteristik di atas, ada beberapa karakteristik yang lain yaitu karakteristik akademis, yaitu karakteristik perilaku mengakibat penyesuaian sosial dan sekolah dengan buruk. Akibatnya belajarnya memiliki ciri-ciri hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering bolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Kedua, karakteristik sosial. Karakteristik sosial emosional tunanetra dapat dijelaskan sebagai karakteristik sosial masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Pertama, perilaku tidak dapat menerima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Kedua, perilaku ini bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh perilaku sosial. Perilaku ini ditandai dengan tidak agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak dapat bekerjasama, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan. Kedua, karakteristik emosional. Pertama, hal yang menimbulkan penderita bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifatnya perasa sensitif. Ketiga, karakteristik fisik dan kesehatan. Pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik dan kesehatan dialami oleh gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerak. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan ini yang berupa fisik, yaitu gagap, buang air, tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Anak tunalaras terdapat pengembangan sikap sosial dan emosi. Sikap tersebut dapat diamati kehidupan sehari-hari dengan lingkungannya, tidak menyesuaikan diri dengan pola kelompok yang lebih luas, dan kesadaran sosial mereka sangat rendah. Berdasarkan yang di atas bahwa dapat dipastikan bahwa peran pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengkoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Dalam hal ini adalah bagi mereka penyandang tunalaras. Anak tunalaras dapat disebabkan juga dengan anak tunarungu
sosial, karena tingkah laku anak tunanetra menunjukkan pertentangan yang terus-menerus terhadap norma-norma masyarakat yang terwujud seperti mencuri, mengganggu, menyakiti orang lain, sehingga dibutuhkan perkembangan pendidikan jasmani khusus yang harus diterapkan pada mereka, pada tunalaras. Dalam hal ini, peneliti menerapkan permainan sepak bola sebagai alternatif bagi pendidikan jasmani anak tunalaras tersebut. Karena dalam permainan sepak bola terdapat gerak tangan dan kaki yang diharapkan dapat membantu anak dalam penyaluran emosi dan yang berlebihan lewat permainan sepak bola tersebut. Demikian penjelasan saya tentang anak tunalaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.